Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah melihat video ini. Semoga dengan video ini kita diberikan pemahaman materi yang lebih mendalam. Sebelumnya pesan saya, jaga kesehatan, lupakan problem-problem yang ada, apalagi virus corona yang lagi merajalela ini. Mari kita fokuskan pada materi hari ini agar menjadi lebih baik lagi. Langsung saja, kami dari kelompok 5 mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilham Badrul Ihsan. Perkenalkan, saya Dewi Faizatul Mu'anisa sebagai pemateri pertama. Saya Vicky Alfiatul Hikmah sebagai pemateri ketiga. Yaitu tadi nama-nama kelompok kami. Langsung saja masuk ke intinya, masuk ke materinya. Materi pertama akan diterangkan oleh Mbak Faiza. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai ruang vektor umum. Ruang vektor umum, misalkan kita memiliki vektor U, vektor V, vektor W, elemen V, dan KL elemen R. Di sini V adalah ruang vektor jika memenuhi aksioma yang pertama. Untuk setiap vektor U, vektor V, elemen V, maka vektor U plus vektor V, elemen V, di mana V di sini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Vektor U plus vektor V sama dengan vektor V plus vektor U. Apabila kita bolak-balik, ini sama saja. Yang ketiga yaitu vektor U plus vektor V plus vektor W sama dengan vektor U plus vektor V plus vektor W. Terdapat 0 elemen V, sehingga untuk setiap vektor U elemen V berlaku vektor U plus 0 sama dengan 0 plus vektor U sama dengan vektor U. Selanjutnya, untuk setiap vektor U elemen V terdapat min vektor U, sehingga vektor U plus minus vektor U sama dengan min vektor U plus vektor U sama dengan 0. Untuk setiap vektor U elemen V dan K elemen R, maka K vektor U elemen V, di mana V di sini tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Yang pertama yaitu K kali vektor U plus vektor V. Ini dikalikan seperti perkalian biasa, yaitu ini dengan sini, ini dengan sini, yaitu sama dengan K vektor U plus K vektor V. Yang kedua yaitu dalam kurung K plus L kali vektor U sama dengan, ini juga sama dengan yang pertama tadi, yaitu sama dengan K vektor U plus L vektor U. Yang ketiga K kali L vektor U sama dengan L K vektor U sama dengan KL vektor U. Yang keempat yaitu 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Selanjutnya yaitu contoh ruang vektor. Contoh ruang vektor di sini ada 3, yaitu yang pertama himpunan vektor Euclides dengan operasi standar, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar yang memiliki notasi R pangkat N, yaitu ruang Euclides orde N. Yang kedua yaitu himpunan matrik berukuran M kali N dengan operasi standar, yaitu penjumlahan matrik dan perkalian matrik dengan skalar yang memiliki notasi M kali N, yaitu ruang matrik M kali N. Yang ketiga yaitu himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar yang memiliki notasi Pn, yaitu ruang polinom orde N. Selanjutnya yaitu ruang Euclides orde N yang memiliki operasi-operasi pada ruang vektornya, itu yang pertama operasi penjumlahan, yaitu vektor U plus vektor V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, dan seterusnya sampai UN plus Vn.
Operasi yang kedua yaitu perkalian dengan skala real sebarang K, yaitu K kali vektor U sama dengan K U1, K U2, dan seterusnya sampai K UN. Yang ketiga yaitu operasi perkalian titik, yaitu vektor U kali vektor V sama dengan U1, V1 plus U2, V2, dan seterusnya sampai UN Vn. Selanjutnya, untuk mencari panjang vektor, yaitu kita menggunakan rumus vektor U sama dengan vektor U kali vektor U pangkat setengah sama dengan akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus dan seterusnya sampai plus UN kuadrat. Selanjutnya yaitu jarak antara dua vektor. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus D vektor U, vektor V sama dengan vektor U min vektor V, yaitu akar dari U1 min V1 kuadrat plus U2 min V2 kuadrat plus dan seterusnya sampai plus UN min Vn kuadrat. Sebagai contohnya kita memiliki semisal diketahui vektor U 1, 1, 2, 3 dan vektor V sama dengan 2, 2, 1, 1. Tentukan panjang masing-masing vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut. Yang pertama, kita harus mencari panjang vektor terlebih dahulu. Yang pertama yaitu panjang vektor U, yaitu menggunakan rumus vektor U kali vektor U pangkat setengah sama dengan akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat plus U4 kuadrat, di mana U1-nya yaitu 1, U2-nya 1, U3-nya 2, U4-nya 3. Langsung dimasukkan saja, yaitu menjadi sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat 1 plus 1 kuadrat 1 plus 2 kuadrat 4 plus 3 kuadrat 9. Langsung saja dijumlahkan menjadi 1 plus 1 plus 4 plus 9 sama dengan akar 15. Kemudian langsung saja kita mencari yang berikutnya, yaitu panjang vektor V, yaitu menggunakan rumus vektor V kali vektor V pangkat setengah sama dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat plus V4 kuadrat, di mana V1-nya yaitu 2, V2-nya yaitu 2, V3-nya yaitu 1, V4-nya yaitu 1. Langsung saja dimasukkan menjadi akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat 4 plus 2 kuadrat 4 plus 1 kuadrat 1 plus 1 kuadrat 1. Langsung saja dijumlahkan 4 plus 4 plus 1 plus 1 sama dengan akar 10. Selanjutnya kita mencari jarak antara kedua vektor. Yang pertama kita menggunakan rumus vektor U min vektor V sama dengan vektor U min vektor V sama dengan akar U1 min V1 kuadrat plus U2 min V2 kuadrat plus U3 min V3 kuadrat plus U4 min V4 kuadrat. Langsung dimasukkan seperti yang tadi pada pencarian panjang vektor. Yang pertama yaitu U1 1 min 2 kuadrat plus 1 min 2 kuadrat plus 2 min 1 kuadrat plus 3 min 1 kuadrat sama dengan akar 1 min 2 min 1 kuadrat plus 1 min 2 min 1 kuadrat plus 2 min 1 plus 1 kuadrat plus 3 min 1 plus 2 kuadrat. Min 1 kuadrat sama dengan 1, min 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Langsung saja dijumlahkan sama dengan akar 1 plus 1 plus 1 plus 4 sama dengan akar 7. Ya, itu tadi untuk pemaparan dari materi pertama. Selanjutnya materi yang kedua akan diterangkan oleh
saya sendiri. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki bab subruang. Subruang yaitu sebuah vektor yang dikatakan menjadi vektor subruang itu apabila W sebagai set vektor dan W itu subruang dari V ini dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Jika U dan V di vektor W dan juga U plus V itu merupakan elemen dari W. Selanjutnya, jika K adalah skalar dan U adalah vektor, maka K dan U merupakan elemen dari W tersebut. Selanjutnya, untuk membuktikan dari subruang ini, langkah pertama, ambil sembarang vektor bebas untuk V, U, dan V. Selanjutnya tambahkan menjadi U plus V dalam bentuk vektor. Yang terakhir, bandingkan dengan vektor W, apakah masih memuat angka yang sejenis atau tidak. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu periksa apakah himpunan D yang berisi semua metrik order 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor M 2 kali 2. Nah, bisa dipahami terlebih dahulu untuk masalah pembahasan soalnya. Selanjutnya, penyelesaiannya yaitu yang pertama, ambil sembarang metrik A, B, elemen dari W di mana dipilih A tidak sama dengan plus minus B. Jadi di sini metrik A sama dengan A, B, 0, 0 jelas, itu sudah jelas determinannya A itu 0 dan B, determinan dari B itu sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan bahwa A plus B itu sama dengan AB, BA. Karena A tidak sama dengan B, maka determinan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi, D bukan merupakan subruang metrik berukuran 2 kali 2 karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang kombinasi linear. Misalkan U adalah ruang vektor dan V1, V2 dan seterusnya itu epsilon dari V. Sebuah vektor U dalam V disebut kombinasi linear dari V1, V2, V3 jika U dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Jadi sebuah vektor U ini dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V3 dan seterusnya jika vektor U tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk ini. U sama dengan K1 kali V1 plus K2 kali V2 dan seterusnya. Di mana K1, K2 dan K seterusnya itu merupakan skalar. Skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Jadi K1, K2 dan sampai Kn ini adalah skalar real. Ya, itu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita pahami contoh di bawah ini. Contoh, semisal U sama dengan 240 dan
V sama dengan 1, min 1, 3. Ini adalah vektor pada R pangkat 3. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor di atas? Ketika A sama dengan 426, B sama dengan 156, C sama dengan 000. Bisa dipahami untuk masalah soal berikut. Untuk selanjutnya, jawaban dari soal berikut yaitu yang pertama kita mencari A terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu tulis K1 kali U plus K2 kali V sama dengan A. Akan diperiksa apakah K1 dan K2 sehingga kesamaan tersebut dipenuhi. K1 dikali U. Jadi U pada soal di atas itu 240. Kita masukkan. Plus K2 kali V. V-nya dimasukkan dan A-nya dimasukkan. Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian metrik. Jadi dirangkai dalam bentuk perkalian metrik sehingga menghasilkan 240. 1 min 1, 3 dikelompokkan menjadi 1, K1, K2 sama dengan 426. Sehingga kita menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan OBE. Maka diperoleh 240, 1 min 1, 3, 2 min 6, 6. Yang kedua 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0. Dengan demikian, A merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V atau A sama dengan U plus 2V. Untuk selanjutnya, tadi udah kita bahas yang poin A, sekarang untuk poin B. Seperti tadi, kita tuliskan K1 kali U plus K2 kali V sama dengan B. Terus kita masukkan ke dalam persamaan tersebut sehingga menghasilkan persamaan yang seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Untuk selanjutnya bentuk persamaan tersebut dalam perkalian metrik. Nah, ini salah ya. Nah, jadinya seperti ini, dikelompokkan dengan sesamanya. Ini kurang, maaf, lupa. Nah, di sini dikelompokkan dengan sesamanya. Selanjutnya kita selesaikan masalah tersebut menggunakan OBE sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Ketika baris terakhir pada metrik ini menunjukkan bahwa SPL tersebut tidak konsisten. Jadi, tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, B tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Nah, untuk yang C, poin C, dengan memilih K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, maka K1 kali U plus K2 kali V sama dengan C. Di sini vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Ya, untuk selanjutnya bahasan tentang membangun suatu ruang vektor. Ketika ada himpunan vektor yaitu S sama dengan V1, V2 dan seterusnya, hal itu dikatakan membangun ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor di S. Untuk contohnya
sebagai berikut. Tentukan apakah V1 sama dengan 112, V2 101, dan V3 213. Membangun apakah vektor tersebut membangun R pangkat 3? Itu jawabannya sebagai berikut. Kita yang langkah pertama ambil sembarang vektor di R3. Seumpama U sama dengan U1, U2, U3. Langkah selanjutnya tulis kayak gini. U sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3. Untuk langkah selanjutnya, seperti biasanya kita bentuk perkalian metrik bagi berikut. Kita masukkan untuk V1, V2, V3 nya, dan K1, K2, K3 nya, dan juga U1, U2, U3 nya. Untuk selanjutnya, syarat agar U dapat dikatakan kombinasi linear adalah SPL tersebut harus mempunyai solusi. Dengan adanya itu, kita harus menggunakan OBE. Maka dari OBE kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Agar SPL konsisten, haruslah U3 min U2 min U1 sama dengan 0. Dengan demikian, vektor tersebut tidak membangun dari R pangkat 3. Karena apa? Karena U3, U2, U1 sama dengan 0. Ya, untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang vektor bebas linear. Vektor bebas linear ini hampir sama dengan vektor kombinasi linear yang sudah diterangkan tadi, cuma kita menambahkan S ini. Ya, kayak gimana gitu. Misal S sama dengan U1, U2, dan selanjutnya adalah himpunan vektor di ruang vektor V, dan S dikatakan bebas linear jika kombinasi linear tersebut K1, U1 plus K2, V2, dan seterusnya sama dengan tadi, tapi ini sama dengan 0. Hanya dipenuhi oleh K1 itu sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan selanjutnya. Untuk pembahasan lebih detailnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal sebagai berikut. Tulis K1 sama dengan K1 kali U plus K2 kali A sama dengan 0. Atau bisa tulis sebagai berikut metriknya. Selanjutnya, seperti biasanya, kita menyelesaikan dengan OBE sehingga menghasilkan metrik sebagai berikut. Bisa dipahami? Dengan demikian diperoleh K1 sama dengan 0, untuk K2 sama dengan 0. Ini berarti U dan A itu saling bebas linear. Terima kasih. Ya, itu tadi materi yang kedua. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, materi yang terakhir, akan disampaikan oleh Mbak Vicky Alfiatul Hikmah. Ya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis dan dimensi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu basis. Jika V adalah sembarang vektor, S sama dengan vektor U1, vektor U2, sampai vektor UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V jika kedua syarat terpenuhi. Yang pertama,
S membangun V, yang kedua S bebas linier. Contohnya, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut merupakan basis bagi matriks berukuran 2x2. M sama dengan 3, 6, 3, min 6, matriks 0, min 1, min 1, 0, 0, min 8, min 12, min 4, 1, 0, min 1, 2. Jawab. Yang pertama, tulis kombinasi liniernya. K1, matriks 3, 6, 3, min 6, plus K2, matriks 0, min 1, min 1, 0, plus K3, matriks 0, min 8, min 12, min 4, plus K4, 1, 0, min 1, 2, sama dengan ABCD, atau dapat dituliskan seperti ini. Matriks 3 K1 plus K4, 6 K1 min K2 min 8 K3, 3 K1 min K2 min 12 K3 min K4, min 6 K1 min 4 K3 plus 2 K4 sama dengan ABCD. Selanjutnya, kita menyamakan setiap unsur pada kedua matriks dan diperoleh SPL sebagai berikut, yaitu 3, 0, 0, 1, 6 min 1 min 8 0, 3 min 1 min 12 min 1, min 6 0 min 4 2, K1, K2, K3, K4 sama dengan ABCD. Selanjutnya, kita cari determinan dari matriks. Nah, kan di sini jadi matriknya jadi matriks ordo 4x4. Nah, itu saya menggunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus sendiri itu ada 3 langkah. Ini langkah yang pertama. Bisa dilihat. Setelah dijumlahkan hasilnya pada langkah pertama hasilnya 0. Selanjutnya langkah kedua seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Pada langkah kedua diperoleh hasil 12. Selanjutnya langkah ketiga seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Pada langkah ketiga diperoleh hasil 36. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua dari langkah pertama, kedua, dan ketiga, dan hasilnya determinan M itu sama dengan 48. Jika teman-teman kurang jelas caranya, bisa dilihat di Google atau bisa dilihat di buku yang dulu-dulu. Determinan matriks koefisien sama dengan 48. Determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0, maka ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0, SPL homogen punya solusi trivial, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, K4 sama dengan 0, yaitu bebas linier. Selanjutnya, SPL memiliki solusi untuk setiap ABCD elemen R, yaitu membangun. Jadi, M matrik di atas tadi itu bersifat linier, bebas linier. Karena M bebas linier dan membangun M 2x2, maka M merupakan basis bagi M 2x2. Ingat, basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Contohnya untuk ruang vektor M 2x2 himpunan matriks yang ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi. Perhatikan matriks berikut. A sama dengan min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1. Nah, yang pertama menentukan basis ruang kolom. Caranya dengan melakukan OBE.
Nah, teman-teman masih ingat kan caranya melakukan OBE? Nah, seperti ini. Setelah kita melakukan OBE, diperoleh hasil yaitu 1, 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, berdasarkan satu utama dari matriks A, maka matriks A mempunyai basis ruang kolom yaitu min 1, 1, 1, min 1, 3, 2. Nah, kok bisa basis ruang kolomnya itu ini teman-teman? Kita lihat pada ini hasil kolom-kolom pada matriks hasil OBE. Nah, ini kan angka 1 dan angka 1 dilingkari kan pada kolom pertama dan kolom ketiga. Nah, ini kenapa dilingkari? Karena ini itu matriks identitas. Jadinya pada matriks pada basis ruang kolomnya itu min 1, 1, 1, min 1, 3, 2. Nah, di sini kan hasil OBE-nya tadi kan yang dilingkari kolom pertama dan ketiga. Nah, di sini di basis ruang kolomnya itu diambil matriks utamanya ini tadi. Ya, ini kolom pertama, ini kolom ketiga. Jadi basis ruang kolom itu diambil dari kolom mana yang ada matriks identitasnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu menentukan basis ruang baris. Nah, untuk menentukan basis ruang baris, kita harus mentransposkan matriks A, kemudian kita cari OBE-nya. Nah, ini matriks A-nya min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1. Kita transposkan hasilnya min 1, 1, 1, min 2, 2, 2, min 1, 3, 2, 1, min 1, min 1. Nah, kan tadi sudah kita transposkan, kemudian kita cari OBE-nya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian ketemukan hasil OBE-nya ini. Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini kan pada baris pertama dan juga baris kedua, angka satunya kan dilingkari. Nah, ini baris kolom pertama dan kolom kedua ini kan angka satunya dilingkari. Nah, itu merupakan matriks identitas. Nah, kemudian berdasarkan satu utama dari matriks A, maka matriks A mempunyai basis ruang baris yaitu min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1. Nah, ini dari matriks hasil OBE-nya kan yang dilingkari kolom pertama dan kedua. Nah, kita lihat kan yang sudah ditransposkan tadi. Nah, ini kolom pertama dan kolom kedua. Hasilnya ini. Jadi, dimensi basis ruang baris dan basis ruang kolom bisa dinamakan dengan rank. Jadi, rank di atas rank pada matriks A itu hasilnya 2. Kenapa kok 2? Tadi kan di basis ruang kolom ada 2. Kemudian yang basis ruang baris juga ada 2. Jadi sama 2-nya. Jadi ranknya itu hasilnya 2. Paham kan teman-teman?
contoh soal selanjutnya bisa teman-teman coba. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Mbak Vicky atas penyampaian materinya. Itu tadi materi-materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Terima kasih. Dari saya mewakili kelompok 5 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.